Profesional Muda, kembali lagi di acara P-Word. Kali ini adalah episode yang begitu keren banget karena narasumbernya itu ada 2 cowok cakep. Siapakah mereka? Kita mau perkenalkan. Tadadada! Itu sudah diramaikan loh ya. Oke. Jadi kali ini P-Word kali ini akan kedatangan seseorang yang adalah otak di balik semua P-Word. Apakah itu? Jadi mereka adalah otaknya gitu, otak kanan, otak kiri ya gitu kan ya. Oke. Bukan. Untung masih punya otak. Iya. Mereka adalah PD dari P-Word. Tepuk tangan dong. Boleh perkenalkan dulu siapakah kakak-kakak ganteng-ganteng ini? Mau pakai bahasa Inggris Oh, atau bahasa Jawa? Mandarin mungkin. Mungkin Indonesia bahasa aja Zimbabwe kali. kalau Oh, ya? bisa. Belum belajar. Oke, silakan. Ya, nama saya Evan Kasandi. Saya selaku PD dari program P-Word, Professional Word. Apa lagi? Sudah ya? Panggilannya? Panggilannya James. Oh, Enggak. oke. Panggilannya Evan Oh, aja. susah loh ya. Iya, Evan. Kalau yang satunya? Oke. Nama aku Matthew, biasanya dipanggil juga Matthew sama. Duh. Ya selaku PD juga. Oke. Dan ini partner saya juga sebagai senior saya. Sebenarnya Oh, tadi saya dengernya pacar saya ya. Oh, salah ya. Enggak, Bukan karena ya? ini dekornya Valentine gitu ya. Oh, Bukan, iya. bukan. Bukan ya, partnernya ya. Partner, Oke. oke. Oke, hari ini kita akan membicarakan seputar P-Word kayak gitu kan ya. Apa sih sebenarnya, kenapa sih P-Word ini ada? Apa sih yang landasan udah kayak bab 1 gitu ya. Itu landasan dari P-Word ini apa sehingga kenapa ada di program YouTube SMCC Indonesia. Nah, mau tanya nih, pertanyaan yang pertama. Boleh. Deng. Ya ini adalah pilihan ganda, jadi nanti silahkan gitu ya. Nanti Gua ada kira- skornya di Ada akhir. saya tadi ya. Kalau nggak lulus dapat apa? Kita pakai Kahoot tapi di sini ya. Oke. Oke, yang pertama, sebenarnya gitu ya. Sebenarnya apakah P-Word ini? Ya waktunya 5 Senior. detik dari sekarang. Oh, enggak. P-Word itu adalah professional word. Bukan. Oke, baiklah. Pertanyaan saya salah ya. Ini saya mau menjelaskan lebih lanjut. Jelaskan apakah P-Word itu. Ya, jadi sebenarnya ini professional word ya, kembali lagi saya jelaskan. Cuma ini berangkat dari kerinduan karena kita buat orang-orang ya, saya pengalaman pribadi lah karena saya juga baru-baru ini kerja ya sudah setahun ya. Tapi ada pertanyaan banyak gitu loh, kayak misalnya prinsip keuangan gimana tuh kalau misalnya kita nanti sudah kerja, karena ini sesuatu yang penting tapi jarang dibahas. Dan nanti kalau kita udah masuk tanpa persiapan seperti apapun, nanti kita bisa ngeblank kan, maksudnya kita bisa jatuh ke sana ke sini tanpa dibekali dengan mantap yang jelas. Nah makanya P-Word ini ada untuk memperlengkapi kita ketika nanti kita sudah masuk di dunia kerja, atau bahkan saat ini pun juga gitu loh, kayak gitu sih. Jadi kalau menurut Evan, P-Word ini adalah kayak apa ya, skill tambahan gitu ya. Selain kan kalau selesai kuliah gitu kan biasanya kita dapatnya adalah skill akademis kayak gitu. Nah ini lebih ke arah dari karakter, dari tambahan-tambahan untuk kita memasuki ke dunia kerja. Seperti itu. Kalau Betulkah? menurut saya benar. Oke. Nah, itu kan dari seorang Evan gitu ya. Bagaimana dengan seorang Matthew, Carl Oke. Matthew kayak gitu. Saya tahu namanya dia. Silakan. Ya kalau dari saya mungkin ini ya sama sih awalnya profesional muda, oke? Oke, terus udah gitu Nah, doang. itu aja. Enggak ya. Saya boleh di-cut di sini aja ya. Saya lelah ini kalau harus bertanya 2 kali kayak gini. Ya lanjut. Ya tapi silakan. penjelasannya gini sih, sama juga kenapa kok masih bertahan dan masih Duh, menjalankan. sebentar, Oh, kenapa bertahan salah gitu ya. kan? Beneran, Kayaknya memang udah mau mau ada berhenti. keluar gitu. Iya. Gimana? Tapi lebih tepatnya gini, kenapa sih kok masih ini kita masih di sini untuk P-Word ini juga? Ya salah satunya adalah sama seperti Evan tadi, poin pertamanya adalah kita punya apa ya? Kita punya kerinduan hati untuk ini memberikan value-value yang sudah kita juga tahu kayak gitu loh, atas dasar kebenaran juga kayak gitu, yang dimana ya kalau dulu deh pengalaman saya pun
saya waktu selesai bekerja pun ya tidak punya value itu Selesai tadi. kuliah kayak gitu. maksudnya. Iya, selesai kuliah. Ya, Salah selesai namanya bekerja. ya. Hebat ya. Iya mungkin ya. Udah pensiun dini, ini umur berapa Iya, nih ya? selesai kuliah ya Hebat. teman-teman kayak Iya, gitu. iya, oke. Selesai Maaf ya, kuliah. nanti saya akan sering banyak koreksi kata gitu kan. Oke. Iya, nggak apa-apa, masih manusia. Selesai Oke, kuliah di mana ya kita banyak kebingungan gitu loh sebagai profesional muda. Gimana misalnya tadi contohnya dari finansial, gimana sih cara kita mengatur finansial? Apakah kita harus mengejar finansial itu tadi kayak gitu misalnya? Atau tentang dimanapun kita bekerja, apakah kita masih seorang leader kayak gitu? Nah ini kan sebenarnya banyak hal yang kita bingungkan gitu loh di era-era zaman sekarang mungkin ya di profesional muda sekarang seperti itu. Karena memang di dunia sekarang gitu yang kita ngomong bahwa kita sekarang hidup di dunia milenial kayak gitu, banyak sekali hal yang tiba-tiba baru kayak gitu kan, dan itu membutuhkan karakter yang kuat gitu, membutuhkan hal-hal di samping akademik itu sendiri untuk bekal kita menuju di dunia kerja, di dunia profesional kayak gitu. Oke, sekarang saya mau tanya yang kedua. Masih banyak ini pertanyaan. Iya banyak ini. Kayaknya Ini udah banyak jalan. nih. Ini pertanyaan dari DM gitu kan ya. Iya. Nanti minta Dia- bocoran ya. Udah kayak UNAS nih. DM-nya nggak tahu DM-nya siapa, saya baca. Miminya pokoknya. siapa juga. Oke, Betul. oke. Padahal kita nggak ada itu ya. P-word belum punya IG gitu ya. Jadi ini. Suatu waktu lah ya. Oh ya. Mungkin Amin, komen amin. YouTube ini guys. Wes, oke, Amin. oke. Baiklah. Kemudian saya mau nanya nih. Nah, kan karena kita ngomong soal professional world kayak gitu kan ya. Tadi dibilang bahwa mereka yang setelah kuliah gitu sebenarnya tujuan awal gitu ya, maksudnya sasaran dari, kalau sasaran itu kan ngomong soal person gitu ya, orangnya. Itu sebenarnya yang dituju sama P-word sendiri ini yang seperti apa kayak gitu. Ya, yang pasti kalau dari aku ya, karena kita sendiri nih ya, PD ini kita sasarannya Oh sebenarnya. gitu ya. Oh Iya, jadi sebenarnya iya. benar. Jadi intinya sebenarnya Anda itu ya menggunakan kesempatan demi kepentingan sendiri. Benar. Oh luar biasa ya. Jadi kita mau belajar juga gitu. Oh, Kan kita oke. anak muda yang humble gitu. Oh, Humble tapi ngaku-ngaku gitu Iya, ya. iya, nggak ambil dong ya. Oke. Enggak, tapi beneran. Emang kita di sini posisi juga masih kerja ya, dan kita masih terus belajar. Bahkan kalau ngomong sasaran ya kita sendiri nih. Ini kita hitungannya juga baru lulus. Ya 2 di tahun, usia 3 tahun di lah usia ya. kita lah. Iya, Oke. dan Oke. ya ini bahkan kita juga mulai mensasar untuk anak-anak yang mungkin mulai persiapan kerja. Jadi masih kuliah itu kita juga sebenarnya sudah ada target, mereka juga bisa mulai nonton Mempersiapkan ya. Iya. juga. Wow, Ya. keren banget. Jadi bukan hanya mereka yang sudah lulus ya gitu ya, yang bukan sudah selesai semester 8 gitu kan ya, tapi justru lebih awal itu jauh lebih baik karena iya, lebih banyak persiapan. Berarti ketika mereka terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia profesional itu mereka sudah banyak persiapan. Sudah banyak, semoga sih bukan hanya sudah banyak teori tapi lupa mempraktekkan juga ya. Yang penting Iya. adalah begitu mereka punya sesuatu mereka bisa praktekkan di dunia kerjanya. Oke. Selanjutnya. Nah, tadi kan kita ngomong soal sebenarnya P-word ini apa gitu kan, landasannya gitu kan. Kenapa sih Evan dan Matthew ini akhirnya membuat sebuah program gitu ya bersama dengan SMCC tentunya tentang P-word ini gitu kan. Terus kemudian sasarannya siapa. Nah, sekarang kalau tadi ngomong soal landasan, sekarang tujuannya apa sih? Ini bener-bener bab 1 loh kita ini yang ngomong ya. Bab 1 ya? Bab Pendahuluan 1. ya, Iya, pendahuluan ini kali. pendahuluan. Ini masih pendahuluan. Jadi ada Latar belakang dulu kayak kali gitu kan. Kita ngomong soal sebenarnya kenapa sih P-word ini harus ada untuk YouTube kayak gitu. Ya, ayo boleh sweet Oke, dulu dari satu atau nih. mungkin Atau mau kita doa mau puasa shoot dulu. nih? Ya udah, yang lebih tampan. Oke. Saya mengalah. Ya, saya dong lebih tampan Oh, ya iya. kan? Oke. Nggak bisa ngomong saya. Oke, silakan. Ya tujuannya adalah sebenarnya gini, lebih ke arah bagaimana sih kita punya dasar kebenaran kita masih bisa ikut Tuhan kayak gitu. Tapi kita juga tidak melupakan tentang apa itu namanya tanggung jawab juga seperti itu. Jadi yang dimana kita secara spiritual juga dapat, tapi secara kita bekerja pun di dunia ini pun itu dapat seperti itu. Jadi ke arah keseimbangan hidup. Nah, Oh, jadi tujuannya adalah sebentar ya, ini oke. maaf ya. Kesalahan ini ya kayaknya. Iya. Kan?
ini nggak kuat ngelihat Cevita Iya. terus gitu kayak aduh Wih, anggun banget. turun lagi nanti. Iya, Malu bener. soalnya. Oke, jadi tujuannya adalah karena kalau dari Matthew gitu ya, dari Matthew bilangnya bahwa pengennya bahwa akan terjadi keseimbangan antara bekerja dan juga kehidupan spiritual gitu. Jadi dianggap bahwa kehidupan spiritual itu bukan hanya ketika kita di gereja, tapi juga ketika dalam bekerja pun juga spiritual itu juga harus dibawa kayak gitu kan ya, dan harus seimbang juga. Jangan kerja terus atau pelayanan terus gitu, tapi juga harus antara pekerjaan dan pelayanan itu harus seimbang. Nah, bagaimana dengan Saudara Evan? Ya kalau saya sih yes ya. Oh gitu dong. Oke, yes juga ini. Dijelaskan. Iya, Biar iya. lama ini Elaborate, durasinya. elaborate. Iya, iya. Oh kurang lama, oke tambahin lagi ya. Jadi ya sebenarnya kalau dari saya sih dulu pernah ada statement ya ketika dulu saya sebelum bekerja saya pernah dengar bahwa ketika kita nanti sudah kerja ya itu mengandalkan Tuhan itu menjadi hal yang sangat mustahil. Jadi ibaratnya kayak statement yang aku dengar itu adalah ketika kita masuk dunia kerja udah nggak ada Tuhan-Tuhanan gitu. Maksudnya kayak kamu mau ngandalin Tuhan, tapi kalau misalnya nih ya atasanmu ternyata tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, nah terus gimana? Kamu kan pasti nggak bisa mengikuti. Kamu harus ngikutin flow-nya dan seterusnya kayak gitu. Jadi aku sempat tergelitik sih kayak wah susah ya, kita jadi udah lama ngikut Tuhan dari kecil gitu ya, udah bayi owek-owek terus dibaptis udah terima Tuhan sampai kerja terus kita disuruh udah karena kamu kerja ya udah kamu nggak usah ikut Tuhan. Loh kan nggak bisa gitu dong. Berarti kan kita perlu cari tahu kenapa kok misalnya ada statement yang timbul seperti itu. Karena seharusnya saya percaya ya Tuhan itu hadir dimanapun kita berada. Betul, Yes. Apalagi marketplace tempat kita bekerja. Karena nggak ada Tuhan ya buat apa terus kita ngapain kerja gitu loh. Karena Tuhan yang nyuruh kita juga untuk kerja. Betul sekali. Ya, setuju sih. Jadi memang seharusnya seperti, jadi kalau digabungkan antara Evan dan Matthew ini gitu ya, bahwa ya, bergabung gitu ya, jadi Power Rangers gitu. Enggak. Jadi dikatakan bahwa dunia kerja itu sebenarnya adalah dunia yang juga miliknya Tuhan gitu, di mana Yes, antara spiritual dan juga pekerjaan itu seharusnya adalah seimbang kayak gitu, dan nggak ada yang namanya di dalam kerja itu nggak ada Tuhan, nggak. Justru dengan P-word ini kita mau sampaikan dengan professional word yang ada di luar sana bahwa profesional muda yang ada di luar sana bahwa di dunia kerja pun Tuhan itu juga beserta dengan kita kayak gitu. Jadi jangan bilang bahwa udah deh kalau kerja itu Tuhan ditinggal di gereja aja, jangan gitu ya. Kasian ya. Ya tuh Ketinggalan. ditinggal Iya. gitu kan. Justru dimanapun kita berada Tuhannya harus dibawa kayak gitu kan ya. Oke. Keren banget ya ternyata P-word ini gitu kan ya, tentang dunia kerja, tentang bagaimana kerinduan hati si Evan dan juga Matthew ini untuk merunning program YouTube yang namanya adalah P-word kayak gitu, professional word. Nah, oke, sekarang kan tadi yang berat-berat gitu ya pertanyaan ya. Sekarang lebih ringan Seberat gitu tubuh ya. saya maksudnya. Loh. Waduh. Itu disensor ya, itu disensor. Oke, lanjut. Ya kan kita kan ini kita kan cuma ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu kan ya. Sekarang pertanyaan nih. Nah, Anda berdua gitu kan ya, sudah menjalankan program P-word ini berapa lama? Ayo, lupa. Berapa ini? Nggak tahu. Waduh. 6 bulan ya. 6 ya? 6 bulan. 6 bulan. Oke, anggaplah 5-6 bulan gitu ya. Ya. Nah, 56 bulan. 5 sekali ya. sampai 5 6 sampai bulan. 6. Oke, Ya. 5 sampai 6 bulan gitu. Nah, boleh diceritain nggak senangnya apa gitu waktu create topik demi topik di P-word ini kayak gitu. Kita senang kita belajar lagi rasanya. Iya benar. Bisa diceritakan belajar apa? Udah. Oh, aku dulu Oke, nih. silakan. Ya lebih tepatnya waktu kita mulai mengkonsep mau buat nge-create something itu tadi ya berdasarkan juga apa yang sudah yang ada juga di firman Tuhan ya lebih tepatnya atas dasar kebenaran itu tadi. Ya kita sambil mendalami itu tadi itu loh senengi karena selain kita sebelum menyampaikan ke orang-orang ini ya kita juga harus menggali lebih dalam kayak lebih apa istilahnya lebih deep lagi gitu untuk apa sih ini maksudnya kayak gitu loh. Jadi waktu kita mengonsep kita sambil belajar ceritanya gitu. Iya benar banget. Kalau Evan,
Sebenarnya cukup stres kali ya pas kita konsep itu. Masih Kenapa? suka ini, masih suka. Oh, Oh, iya iya. sorry. Suka ini ya. Suka. Masih suka. Iya. Dilihat itu. Suka. Ada yang dia. lihat rasanya ya guys ya. Ada yang ngelihat. Iya. Dia dengan mata tajam loh tadi loh ya. Ya, Sukanya. pastinya yang menurutku sangat inspiratif adalah ketika ketemu dengan narasumber yang memadai ya. Jadi kita kan kemarin manggil narasumber yang memang mumpuni gitu ya istilah bahasanya di bidangnya mereka. Profesional di bidangnya. Nah, Yes. namanya profesional. Oh iya board, oke, ya, siap. harus Siap profesional. Gus Suhu, siap. Oke. Kayak gitu. Jadi seneng banget sih dengar pengalaman dari mereka. Kan kita pengalamannya masih segelintir gitu kan ya. Oke. Mau cerita apa? Kamu kerja apa? Waduh, saya baru kerja setahun gitu. Nggak bisa, mungkin nggak bisa terlalu elaborate untuk cerita pengalaman. Tapi kalau dari perspektif narasumber itu beda-beda. Ada yang kerja di kemarin bidang desain ya, ada yang bidang apa lagi? Bisnis juga Bisnis ada. ada, bisnis, freelance juga ada. Jadi keren banget ketika kita bisa tahu perspektif mereka terkait profesional dunia kerja itu sendiri. Jadi ya keren sih, maksudnya terinspirasi lah kita tiap kali. Jadi kadang-kadang serunya itu ya ketika P-Word jalan, kita kan harapannya ini menginspirasi anak-anak muda ya yang nonton. Tapi kita yang terinspirasi dulu ya, kena spoiler dulu. Jadi kayak kita habis syuting gitu ya kayak, wah Justru bahkan kita waktu syuting itu kita sambil belajar. Oh Iya. gitu. kita malah diskusi gitu. Iya. Kamu kayak gitu ya? Iya. Seru, beneran Oke. Kalau di program saya juga diskusi sama angin tapi karena saya sendirian gitu. Oke. Berarti ini kode harus dicariin ya. Tolong nanti bantu cariin ini butuh Iya, orang. saya butuhnya bukan cuma yang bisa diajak diskusi ya, tapi juga ya bisa diajak orang kayak masa depan kayak Waduh. gitu. Padahal Ini- itulah video Ini kita rasanya ya, siapin guys, program ya. baru. Kita siapin program baru. KJ ya, kontak jodoh. Ah. Gitu. Oke, tadi ngomong dari Matthew itu ngomongnya ada dibilang senangnya adalah karena belajar gitu. Kalau dari Evan sendiri juga banyak hal baru yang dipelajari kayak gitu kan ya. Nah, memang sih ketika menyiapkan segala sesuatu itu memang pasti kita akan belajar lebih dulu kayak gitu dan senangnya karena ada sesuatu yang baru yang pasti kita dapat kayak gitu loh. Meskipun mungkin kita sudah kenal orang itu lama kayak gitu ya, tapi ketika kita gali lebih dalam ternyata oh iya ya ternyata seperti ini ya gitu, itu membuat kita oh keren ya, apa sih yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan dia kayak gitu. Nah kan tadi ngomong senangnya kayak gitu kan ya, lalu ya kan ini Nah, yang ini saatnya. Ini kebahagiaannya. Bahagia aja. Senang. lalu setelah senang dukanya itu apa menjadi PD di program YouTube SMC Indonesia di program P-Word. Ya. Boleh silahkan tisu ya, boleh tisu. Ada waktu 40 menit loh. Waduh. Curhat ini nantinya. Oke. Ya kalau ngomongin duka sih kalau dari saya mungkin masalah ini. Sebentar, bukan duka sih ya, maksudnya kok nggak enak banget dukanya, tapi Udah lebih kayak berduka pain-nya gitu maksudnya. Oh, pain-nya waktu kita berproses nih mungkin ya. Ya mungkin tantangan. tantangan, apa sih, oke. gitu. Waduh. Apa nih berat nih. Ya mungkin gini sih, pastinya ketika kita mengkonsep ya sesuatu itu, karena kita sendiri prosesnya masih belajar gitu, kita bukanlah orang yang sudah profesional di bidang ini. Jadi contohlah misalnya kayak kita kemarin sempat diskusi tentang masalah keuangan, finansial. Lah kita juga masih keteteran gitu ya, masih belum bisa berpengalaman. Jadi kita masih apa ya istilahnya? Ngawang. Ya, ngawang gitu loh. gitu. Bahkan kita itu ketika ketemu Membayang-bayangkan. narasumber, kita itu benar-benar harus memastikan karena kan kita sudah menerawang lah kira-kira pertanyaannya seperti ini gitu ya, seperti sudah ada draftnya, tapi kita pun masih menanyakan apakah ini relevan gitu loh, karena ya kita yakin sebagai narasumber yang sudah menguasai, pastinya mereka sudah punya insight yang lebih dalam lagi. Jadi mungkin saja yang kita tulis mungkin masih kurang, jadi bisa jadi diberi masukan oleh narasumber. Tapi ya sebenarnya
ya itu tantangan yang benar-benar ini sih ya, karena kita selalu takut juga ya kadang-kadang ketika ketemu narasumber, wah ini nggak siap nih, ini apa nih pertanyaan? Oh, ada yang seperti itu? Enggak sih. Oh, enggak nggak ada kan ya? Itu kita Sangat- aja yang terlalu negatif gitu ya. Oke. Saya pikir, oh kok ada ya kayak gitu Nggak kan. ada. Ini orang suci semua. Oh ya seorang suci ya. Oke, baiklah. Mereka mandi kembang kali ya suci gitu kan ya. Bisa jadi. Iya. Kalau dari Matthew, Kalau dari aku sih tantangannya ada itu tadi sih, lebih ke arah waktu kita mulai mungkin mengonsep ya. Yang pertama mungkin konsep. Waktu kita mengonsep pun ya kita harus gali lebih dalam juga kayak gitu loh. Yang dimana kita ini mau memberikan value juga gitu loh pada teman-teman di sini kan, tentang value yang mau disampaikan oleh Pivert ini tadi kayak gitu. Jadi kita pun akhirnya ya mau nggak mau harus belajar lebih dalam. Nah, itu tantangannya. Tapi untuk poin kedua adalah dari kami juga itu lebih ke arah di mana kita juga harus menghidupi value-value yang sudah kami sampaikan kayak gitu. iya. Nah, itu tadi ya kan. Tertusuk. Ya kan nggak mungkin kita ngomong, ayo guys kita bisa jadi leader dimanapun. Tapi waktu kita bertemu dengan bos kita sendiri misalnya, atau atasan kita sendiri, yang dimana mungkin itu akan menyangkut tentang integritas gitu misalnya, ya kan? Dan di situ kita tergoyah kayak gitu. Kita mulai menghilangkan standar-standar yang seharusnya itu menjadi integritas kita kayak gitu misalnya. oke. Sama. Jadi memang karena kita ini sedang share tentang kebenaran, dan kebenaran itu pasti firman Tuhan, dan dibilang bahwa firman Tuhan itu kayak seperti pedang bermata dua kayak gitu kan ya. Jadi ketika kamu menggunakan yang sebelah sana sebenarnya juga sampai juga ke kita kayak gitu kan. Ya itu sih kerennya firman Tuhan kayak gitu kan. Meskipun kita berusaha, kita memberitahu orang lain, tapi sebenarnya itu juga sebenarnya sedang mengusik kita kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Oke, keren banget ngobrol-ngobrolnya kayak gitu ya. Tapi ada pertanyaan nih ya kan. Tadi dibilang Pivert ini sudah jalan 5 sampai 6 bulan kayak gitu ya. Nah, di antara semua yang sudah di syuting ya, meskipun belum tayang karena tadi saya lihat di YouTube SMCC Indonesia itu masih 2 gitu ya. Ada yang The Survival sama Life Without Live ya, kembali ya, Live Without Life ya, ya itulah pokoknya itu ya. Maaf ya bahasa Inggrisnya biasa soalnya saya. Nah itu kan baru 2 gitu kan, tapi setelah semua yang sudah di syuting gitu, nah kan sudah 5 sampai 6 bulan gitu ya, syutingnya itu sudah sampai 5 sampai 6 bulan. Nah yang paling berkesan gitu ya, yang paling berkesan buat Evan sama Matthew waktu mengkonsep sampai syuting sampai akhirnya final kayak gitu, yang episode yang mana nih kayak gitu? Episode apa kalau mungkin nanti kalau belum keluar ya kasih teasernya aja deh kayak gitu. Episode yang mana, Pak? Iya, nanti harus yakin ya, pasti keluar lah ya episode-nya. harus. Boleh ceritakan gitu. Tapi kalau bagi saya sih mungkin yang pertama, karena biasanya yang pertama kali itu yang paling berkesan gitu ya. Ya karena yang pertama kan kalau ngomongin Pivert temanya The Survivor ya. Itu aku inget banget karena awal-awal ketika aku mulai kerja itu struggle banget, susah gitu loh. Maksudnya kayak kamu mau bertahan di dunia kerja dengan skill set yang kita udah belajar di kuliah itu sebenarnya sangat-sangat kurang gitu loh. Dan perlu gitu loh, maksudnya perlu mempersiapkan lebih karena di The Survivor itu kan kemarin banyak membicarakan masalah kedisiplinan juga. Jadi kita perlu belajar banyak hal gitu loh dari sekarang. Maksudnya kita nggak boleh menunda-nunda ketika kita bisa belajar. Jadi menurutku itu sangat-sangat berkesan karena itu yang bikin aku juga sampai hari ini masih bisa survive. Jadi kalau kita nggak survive, kalau kita nggak melewati The Survivor, kita mungkin nggak bisa sampai hari ini survive bekerja di tempat kita masing-masing. Jadi itu sih kalau dari aku. Kalau dari Matthew? Waduh. Kalau dari aku yang paling berkesan mungkin ini ya. Live apa? Work life. Without life. Itu kan. life, Ya. a live without life. Life without life live. Ya itulah ya. Ini kelihatan bahasa Inggrisnya Kurang bagus memang, ya, terlalu bagus mungkin. Aduh, bagus Ya, ya. tapi itu singkat cerita menceritakan tentang gimana kita ini hidup bukan hanya untuk bekerja seperti itu, yang dimana ya selama ini kalau di aku juga ya kan gimana sih caranya kita ini hidup tanpa bekerja itu gimana gitu loh. Nah tapi jadinya kita waktu bekerja pun
kita diingatkan dengan suatu hal, kita gak cuma bekerja loh, kayak gitu loh. Dan terus akhirnya punya pertanyaan, loh terus kita ini harusnya gimana? Seperti itu. Harusnya kita ini seperti apa sih? Kayak gitu loh. Nah, tapi dari situ akhirnya aku ya juga belajar tentang masalah di dalam bekerja pun kita harus ingat sing namanya Tuhan itu tadi, dimana kita harus tahu tujuan hidup kita juga, kayak gitu. Jadi buat yang belum tahu it's okay gitu loh, dimana ya kita tetap cari tahu tapi tidak keluar dari ini ya, maksudnya tidak keluar dari kerinduannya kita akan Tuhan itu tadi. Karena jujur waktu kita bergerak pun atau waktu kita bekerja pun di marketplace-nya kita, waktu kita kehilangan suatu kerinduan ya sangat yakin kita hanya sebagai rutinitas gitu loh. Nah itu sih. Oke, ya berarti keren banget gitu ya. Apa sih ketika Evan dan Matthew ini sedang mengkonsep dari program dari Pivot ini, mereka benar-benar menaruh hati mereka kayak gitu kan, menaruh hati mereka bahwa mereka benar-benar mengerjakan mengerjakan dengan sepenuh hati gitu kan. Setiap kegelisahan yang mereka miliki gitu kan, kegelisahan akan pekerjaan, akan apa sih hal yang ada di sekitar pekerjaan mereka itu mereka tuangkan, dan itu dan juga disertakan value-nya, bukan cuma kan kalau ngomong soal kegelisahan kan berarti itu curhat kayak gitu ya, tapi di sini dengan jawaban yang dengan bervalue kayak gitu. Jadi dipastikan bahwa Pivot ini omongannya pasti berbobot kayak gitu ya, dan pasti layak untuk ditonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan lihat apa sih yang ada di dalam Pivot ini, program Pivot di SMC Indonesia. Nah, Boleh. Sebelum kita akhiri acara ini ya kan, yes akhirnya. Udah pamitan nih. Iya ini sudah pamitan. Oh iya. Oke, enggak. Ya ini sudah pamitan. Di sini jam sudah menunjukkan malam sekali ya. Ini sudah jam 12 loh teman-teman ya. Jadi kita harus segera pulang gitu. Oh belum. Belum loh ya. Jarum panjangnya doang Oh rasanya. bener, saya cuma ngeliat jarum panjangnya aja gitu kan ya. Nah sebelum kita tutup sesi bincang dengan PD Pivot gitu, ada nggak sih, harusnya ada ya, closing statement dari Evan dan Matthew untuk teman-teman yang sekarang ini berada di dunia kerja kayak gitu. Ya. Silakan, saya beri waktu 30 hari. Oke. Lama sekali. Ini puasa ya kita ya. Oke, baiklah. Ya pastinya semangat ya. Oh, gitu doang, semangat. Oke. Kurang semangat Enggak. juga nih. Ya saya juga. Oh ya, lihat kamera. Sorry udah diinstruksi gitu. Iya, benar. Ya kalau dari saya sih pesannya, karena kita juga VD-nya ya, kita sebenarnya berharap banget kita dapat feedback juga dari teman-teman, karena selama ini kan kita mengkonsep berdasarkan pengalaman kita. Kadang-kadang kita butuh feedback banget. Jadi teman-teman mungkin bisa komen atau mungkin bisa japri lah ya, karena mungkin kalian udah kenal kita gitu. Masih. Ya. Kan ada IG-nya. Ya itu benar-benar ada IG. Nanti hubungin ada IG. kita gitu, tambah follower. Nggak, sebenarnya yang paling penting selain nambahin feedback ya, pastinya saya sendiri pribadi punya harapan bahwa kita itu akan menjadi anak-anak terang ketika kita bekerja. Jadi menjadi apa ya, benar-benar kelihatan gitu loh. Kadang-kadang anak Tuhan masuk dunia kerja udah tenggelam, nggak kelihatan, udah jadi bukan anak Tuhan lagi gitu. Kayak tadi terlalu sibuk dengan pekerjaan kayak gitu. benar. Jadi kayak Tuhannya jadi beda, Tuhannya pekerjaan gitu Betul, loh. Lah, betul. seharusnya Tuhan tetap Tuhan, kita bekerja, ya kita tetap sadar bahwa Tuhan itu bekerja sepenuh hati di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai istilahnya nanti ketika kita lagi mengalami sebuah masalah terus galau gitu ya, nggak punya arahan. Kalau galau, nonton Pivot. Oke. Asik. Oke, boleh. Gimana? Kalau Matthew, Kalau dari saya sih sesimpel waktu kita mulai mulai kita movement apapun, jangan lupa kita selalu harus punya kerinduan dari hati Tuhan, seperti itu. Jadi kita tetap harus bangun terus hubungan sama Tuhan, dan di mana kita akhirnya bisa menemukan sebagai marketplace itu benar-benar suatu kerinduan dari Tuhan juga kayak gitu. Jadi bukan bekerja karena rutinitas kita, atau mungkin kita kekhawatiran dengan hal-hal masa depan kita mungkin kayak gitu, tapi kita benar-benar bisa taruh semua itu di dalam Tuhan, dan kita bisa bekerja sesuai apa yang sudah Tuhan planningkan di dalam hidup kita gitu. oke, keren banget dari dua PD Pivot ini. Jadi boleh saya simpulkan kayak gitu ya, bahwa
bekerja keras, bekerja dengan hati, bekerja dengan segala upaya dan tenaga kita itu tentu saja boleh. Tapi ingat bahwa semua yang kita kerjakan itu kembali untuk Tuhan gitu, dan kita bekerja seolah-olah semuanya itu untuk Tuhan. Itu adalah hal yang harus kita pegang kayak gitu ya. Boleh kita bekerja, kita mencari jabatan setinggi mungkin kita, kalau kita nggak usah munafik kayak gitu ya. Kita mendapatkan gaji setinggi mungkin nggak apa-apa kayak gitu kan. Tapi ingat bahwa semua yang kita kerjakan itu kembali untuk Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan kayak gitu kan. Nah, ada satu quote yang dipersembahkan oleh P-Word kayak gitu ya. Menjadi profesional tidak selalu dalam karir, tapi dalam segala hal kita harus menjadi profesional. Nah, oke, para profesional muda semuanya, terima kasih sudah menonton podcast ala-ala PD ya kan ya. Ala-ala PD. Iya, jadi kalau di sini pasti dibilang gitu kan ya, nama saya Vita dan saya adalah PD-nya Shi kayak gitu kan. Jadi boleh lo nonton juga Shi ya di program sebelah kayak gitu kan. Saya nggak mau kalah dong ya, saya juga harus promosikan program saya. Nge-link gitu ya. Oke. Ya. Nanti boleh lo Anda semua saya undang di Shi kayak gitu kan ya. Waduh. Jadi hostnya Shi kayak gitu. Loh. Bentar. Ini program cewek itu ya kan. Iya, makanya. Kita nanti datang ke sana gimana ya? Oh, nanti Anda akan membawa suara hati laki-laki gitu. Sebenarnya jadi curhatan ini ya. Betul. Cewek saja ya ternyata. Oh ya dong, kalau butuh saya bisa penyemangatan. diundang di sini, Anda juga bisa diundang di Oke. sana kayak gitu kan. Kita karena kan, oh ya sebentar, ini ada sebuah pertanyaan ini ya yang menggelitik saya. Kan P-Word ini kan terkenal dengan hostnya yang ganteng kayak gitu kan ya. Waduh. Kenapa nggak hadir? Kenapa nggak hadir sekarang Ya. ini? Kenapa harus Gimana, Pan, saya ya? Mungkin bisa yang ada gimana di ya? sini? Ya, hostnya memang sedang sibuk ya. Oh, Saya Dia- dengar-dengarnya itu ya, saya dengar-dengarnya dia dipanggil di program lain gitu. oh, jadi dibajak di program Lah, iya, lain. makanya itu Oke, saya nggak sekali tahu tuh. tuh Anda ya. membajak saya. Ya, saya tidak membaca. Sebentar, ini Ya, sebenarnya gimana? kita ini program apa sih? Kenapa saya membajak kayak gitu ya? Ya, ini program kolaborasi Oke, mungkin ya lebih kita tepatnya. tidak saling Don't membaca. P-Word. Oke. Kita tidak sedang saling membaca, tapi kita sedang berkolaborasi Betul. gitu kan ya, antara program satu dan program lainnya. Oke, thank you semua para profesional muda yang ada di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami gitu kan ya. Tetap terus ikuti program-program P-Word yang ada di YouTube SMC Indonesia. Jangan lupa untuk Like, Ya, subscribe. komen dulu, Dan Baru subscribe. Oke, sebentar saya ulangi ya. Nggak kompak banget nih dia. Belum Ini ya. janjian, Oh, Oke, belum janjian. Oke, saya akan ulangi dengan sangat anggun. Oke, baiklah para profesional muda di luar sana, tetap ikuti program P-Word dan jangan lupa untuk Like komen, dan subscribe. dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk update dari semua program yang ada di YouTube SMCC Indonesia. See you and God bless you. bye bye. SMCC, we are We are family. family.